Monster Loch Ness. Ini kisah dari tahun 1960. Toby tinggal bersama seluruh keluarganya di kota yang disebut Scottish Highland. Rumahnya dekat dengan Danau Loch Ness. Loch Ness itu indah. Orang-orang berdatangan dari seluruh dunia untuk melihat danau itu. Saat membongkar bagasi, Toby menemui istrinya Deja dan memberitahunya beberapa hal tentang daerah itu. Begini Deja, kota ini amat indah. Tapi ada legenda rahasia yang belum kita temukan. Apa maksudmu, Toby? Lihat danau di sana itu danau Loch Ness. Orang bilang jauh di dalam danau itu ada monster mengerikan bernama Nessie. Deja tersenyum dan kembali bekerja. Kau ini aneh, Toby. Tidakkah kau lihat betapa indahnya danau itu? Begitu agung dan tentram. Apa yang kau tahu tentang monster hidup di dasar danau itu? Karena itulah mengapa setiap orang ingin menjauh dari air. Dan mengapa satu-satunya penglihatan dari kejauhan? Setiap orang menjauh khususnya setelah kecelakaan itu. Kecelakaan? Kecelakaan apa? 20 tahun yang lalu, seorang pelancong datang ke kota ini. Ia pergi ke danau Loch Ness dan mulai mencuci wajah dengan air. Segera, ia melihat seekor monster berleher panjang keluar dari danau itu dan dia menelan si pelancong hidup-hidup. Bahkan sejak saat itu, setiap orang menjauh. Tapi bagaimana monster itu ada dalam danau? Ini makhluk kuno dari berabad-abad silam. Konon sejak danau itu terbentuk, monster itu tinggal dalam danau itu. Ia tidur selama 20 tahun dan muncul satu malam untuk berburu. Oh, baiklah. Aku akan hati-hati agar kita tidak pergi ke danau itu. Suatu hari, ketika Deja sedang bekerja di dapur, Kevin, anak mereka, datang berlari ke dalam dapur. Ada apa, Kevin? Ibu, aku tidak suka di sini. Mengapa, Kevin? Aku tidak mau tinggal di sini lagi. Ibu, aku tidak punya teman di sini. Aku tidak tahu mau main dengan siapa, tidak bisa lakukan apa-apa. Oh, kita bisa atasi masalah itu. Pergilah ke ladang itu dan bertemanlah dengan anak-anak yang bermain. Baik, Bu. Ide bagus. Tapi ingat baik-baik, jangan pergi ke dekat danau, mengerti? Baik, Bu. Mengerti. Harry, Rachel, dan Michelle sedang bermain di ladang itu. Kevin menghampiri mereka dan berdiri di sana menonton mereka bermain. Harry melihat Kevin dan menghampirinya lalu mulai bicara dengannya. Hai, namaku Harry. Kau anak baru di sini ya? Ya, namaku Kevin. Ibu, ayah, dan aku datang kemari baru minggu lalu. Boleh aku main dengan kalian? Tentu, biar ku ajak kau melihat-lihat. Harry memanggil Rachel dan Michelle dan memperkenalkan mereka pada Kevin. Beberapa hari kemudian, mereka berempat berteman baik. Mereka berjalan-jalan dan bermain bersama sepanjang hari. Suatu hari, Kevin sedang duduk diam saat Harry menghampirinya. Ada apa, Kevin? Mengapa kau duduk diam begitu? Aku mendengar tentang danau tidak jauh dari sini, Loch Ness. Ku dengar itu sungguh indah. Harry menjadi sangat resah. Tunggu, apa tidak ada yang memberitahumu tentang Loch Ness? Anak-anak dilarang dekat-dekat danau itu. Mengapa? Seekor monster leher panjang bernama Nessie tinggal di danau itu. Tapi orang lain juga ke sana untuk melihatnya, kan? Mengapa kita tidak? Siapapun yang pergi ke danau itu melihatnya dari jauh. Kita anak-anak bahkan tidak diizinkan melihat danau itu dari jauh. Ayolah, Harry. Kita kan bukan anak-anak. Kita juga bisa melihat danau itu dari jauh, kan? Ayo kita ke sana. Tapi bagaimana kalau ada yang tahu? Tidak akan ada yang tahu. Kita akan ke danau diam-diam. Baiklah, jadi ayo pergi besok sore. Jadi tidak ada turis yang akan ada di sekitar. Dan kita akan pergi melihat danau dari jauh saja. Kevin dan Harry pergi untuk melihat danau itu. Aku penasaran ingin melihat danau itu. Sejak aku lahir, aku hanya mendengar namanya saja. Jadi hari ini harapanmu bisa jadi nyata. Kevin dan Harry saling bertatapan dan tersenyum, lalu mulai berjalan ke arah danau. Hari sudah hampir malam sebelum mereka tiba.
Harry dan Kevin menatap ke arah danau. Mereka belum pernah melihat danau seindah itu. Itu kelihatan begitu istimewa, bahkan dari jauh. Harry dan Kevin terus menatap danau itu beberapa lama. Beberapa lama kemudian, Harry meminta Kevin untuk pulang. Ayo Kevin, ini sudah malam. Ayo kembali. Tunggu sebentar, Harry. Jangan Kevin, kita harus pergi sekarang. Kalau tidak kita akan kena masalah. Ayo, sekarang. Harry berbalik dan mulai berjalan. Tapi di belakangnya, ia mendengar suara langkah kaki Kevin berlari pergi. Ia berbalik untuk melihat ke belakang ke arah danau. Kevin, kau sedang apa? Jangan pergi ke sana. Harry berusaha menghentikannya. Kevin mendekat ke air. Sebuah mata besar terbuka di dalam danau. Kevin berdiri di dekat danau dan mulai melihat sekeliling. Pemandangan indah, seperti surga. Kevin berbalik dan memanggil Harry agar mendekat. Harry, kemarilah. Tidak ada monster. Itu semua isu saja. Kemari, itu kelihatan fantastis. Harry menatap pada Kevin, berdiri di tepi air dan ketakutan melihat seekor monster raksasa berleher panjang bangkit dari dalam air. Monster itu kelihatan begitu besar dan mengerikan sehingga Harry terpaku ketakutan. Kevin berputar balik. Ia gemetar ketakutan. Nessie si monster meraung di depannya. Mata monster itu merah dan telinganya besar. Kevin mengumpulkan keberanian dan mulai lari, tapi monster itu terlalu cepat. Harry, ada apa? Apa yang terjadi? Monster dari danau itu kembali. Dia menangkap Kevin di tepian. Kakinya. Harry jatuh dan mulai menangis. Toby dan Deja panik dan lari ke arah danau. Saat mereka sudah dekat, mereka melihat orang-orang lain yang melihat dari jauh. Monster itu menangkap Kevin dengan moncongnya, mengentak-entakkan kepala dengan ganas. Setiap orang ketakutan melihatnya. Tolong, selamatkan aku, siapa saja. Oh, Kevin, Toby lakukan sesuatu. Ia akan membunuh anak kita. Toby lari ke arah si monster dengan sebatang kayu. Tapi begitu dia dekat, Nessie mengayunkan lehernya pada Toby dan Toby terlempar ke belakang, jatuh di tanah. Melihat ini, semua orang ketakutan dan mundur dan mulai berlari pergi dari sana. Monster itu mulai meraung lebih keras. Ia menelan Kevin hidup-hidup dalam mulutnya dan mulai turun perlahan ke dalam danau. Melihat ini, Deja jadi marah dan ia mulai berlari ke arah si monster. Tidak, kau tidak boleh ambil anakku. Aku tidak akan membiarkannya. Deja mengambil sepotong kayu runcing dan membidikkannya ke arah mata si monster. Lemparannya tepat, dan kayu itu menancap tepat di mata si monster. Makhluk itu meraung, darah memenuhi matanya. Ia mencakar kayu itu untuk mengeluarkannya dan memuntahkan Kevin dari moncongnya. Kevin jatuh di air dangkal dekat tepi danau, terselubung lendir si monster. Monster itu mengentak kesakitan saat ia melompat kembali ke dalam air yang lebih dalam. Tidak bisa mengeluarkan kayu runcing dari matanya. Deja menyelamatkan nyawa Kevin anaknya. Konon, monster itu tidak pernah keluar dari danau lagi. Selesai.